Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Mbak sekalian, teman-teman sekalian. Jadi kali ini kita akan membahas mata kuliah farmasi fisika. Dalam hal ini kita akan membahas tentang temanya yaitu reologi. Oke, sebelum kita masuk, kita lihat tujuan pembelajarannya dulu ya. Ada 5. Yang pertama, apa itu reologi? Jadi teman-teman nanti diharapkan tahu. Lalu yang kedua, sifat atau sistem atau tipe alir suatu cairan. Nah, nanti reologi ini ada hubungannya dengan suatu aliran gitu ya, aliran atau aliran dari cairan tertentu yang itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama Newton, yang kedua aliran non-Newton gitu ya. Lalu yang ketiga, teman-teman nanti juga diharapkan mengetahui apa sih fenomena tiksotropi itu. Nah, tiksotropi ini ada kaitannya dengan sifat alir tadi ya, atau tipe aliran. Lalu yang keempat, teman-teman juga diharapkan mengerti beberapa metode pengukuran atau penentuan dari reologi suatu sampel atau zat tertentu nanti ya. Lalu yang kelima, ada sedikit contoh aplikasi di bidang farmasi, karena ilmu reologi ini sebenarnya intinya atau murnya itu dari ilmu fisika, tapi kita terapkan di bidang farmasi. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama ya, yaitu pendahuluan reologi. Nah, coba teman-teman lihat dulu di sebelah kanan, ada saus tomat, ada gambar madu itu ya, ada air mineral yang dituangkan gelas. Nah, kalau dari situ kira-kira kita sudah ada sedikit gambaran belum ketika teman-teman menuangkan ketiga bahan tersebut atau membuatnya mengalir gitu ya. Kita mulai dari yang paling bawah. Ini hampir tiap hari pasti teman-teman menuangkan airan ya untuk air untuk diminum gitu ya. Dan karakteristik dia ngalir kita udah sangat mengenal. Lalu yang sering konsumsi madu juga pasti hafal atau minimal teman-teman pasti tahu madu gitu ya. Bagaimana dia mengalir, bagaimana ketika dia dituang dan kentalnya beda dengan air gitu ya. Jadi sifat ngalirnya juga beda. Lalu yang ketiga, kalau teman-teman di sini ada saus tomat, saus cabai atau apapun itu pasti teman-teman juga pernah uh, mengalirkan atau mengeluarkan saus ini dari kemasannya gitu ya. Bisa dengan cara dipencet atau digocok dulu. Nah, yang botolan itu ya, botolan gede biasanya teman-teman pasti digocok-gocok dulu sampai itu gocok kenceng lalu dikeluarkan gitu ya. Kalau yang suka makan mie ayam atau apa gitu, bakso atau yang beli di minimarket kita pencet si sausnya gitu kan. Nah, dari ketiga ini bahan ini zat tersebut itu dia pasti sudah jelas ya teman-teman tahu ini zat yang beda dan punya karakteristik yang beda. Nah, tiap-tiap zat itu punya karakteristik sendiri terkait sifat alirnya gitu ya. Nah, ngalirnya si zat ini kita ingin lebih dalami lagi. Nah, pendalamannya itu atau ilmu yang mempelajari tentang aliran dari zat-zat tersebut tadi, zat-zat yang ada di seluruh dunia gitu ya, itu kita sebut dengan reologi. Nah, reologi ini kalau teman-teman baca itu ya udah ada. Reologi itu adalah salah satu cabang dari ilmu fisika. Ya, parentnya atau asal muasalnya itu dari ilmu fisika. Nah, tapi kita bisa terapkan si ilmu reologi ini ke dalam praktek-praktek kefarmasian gitu ya. Nah, pada intinya juga si nama reologi ini juga asalnya dari bahasa Yunani, yaitu reo atau mengalir dan logos, yaitu ilmu yang penamaan ini diusulkan oleh si Bingham dan Crawford gitu ya. Oke, nah reologi ini punya manfaat tertentu di bidang farmasi. Secara umum kita lihat awalnya dulu aja ya. Sederhananya gini, untuk reologi ini yang pertama, teman-teman lihat kiri bawah ya, bisa mempengaruhi kenyamanan pemakaian dari suatu produk. Yang kedua, mempengaruhi stabilitas produk itu sendiri, bahkan mempengaruhi bioavailabilitasnya atau ketersediaan hayati
begitulah nanti teman-teman akan dapat ini kuliah tentang bioavailabilitas. Lalu yang ketiga, mempengaruhi pemilihan alat yang tepat dan settingnya gitu ya. Jadi nggak cuma alatnya tapi juga nyeting gimana gitu. Nah contohnya lebih detailnya contoh ya kita buat yang pertama kita buat produk krim atau salep yang sesuai dengan kenyamanan si pasien ya. Si krim ini mudah dituang atau mudah dioleskan atau gimana atau nggak terlalu cair gitu ya. Lalu yang kedua, pembuatan sistem suspensi yang dapat mempertahankan fase disperse agar tidak cepat ngendap. Kalau teman-teman tahu suspensi atau belum dapat, saya kurang tahu. Kayaknya belum dapat ya karena emulsi juga baru minggu depan. Tapi pada intinya si suspensi ini suatu dispersi atau kita punya suatu bahan yang dia itu padat, kita disperskan ke suatu medium atau pelarut gitu ya. Ya kayak kalau teman-teman gampangnya masukkan masukkan tepung atau pasir yang sangat halus ke suatu cairan. Nah, itu yang namanya suspensi. Suspensi itu fase terdispersinya berupa padatan yang kita dispersikan ke suatu cairan. Nah, kalau emulsi nanti, jadi beda ya, suspensi dan emulsi. Kalau si emulsi itu fase terdispersinya itu cairan yang kita larutkan, bukan kita larutkan ya, kita dispersikan ke suatu cairan juga. Contohnya ya minyak gitu ya, minyak yang kita dispersikan ke cairan. Oke, itu intermezzo ya antara suspensi dengan emulsi. Nah, teman-teman juga bisa cari sendiri. Di Google banyak gitu ya. Kalau zaman sekarang sudah banyak, semua terbuka informasi. Lalu yang ketiga, modifikasi sediaan injeksi obat-obat intramuskular atau obat depo. Ini ada pengaruh dengan tadi ya, stabilitas dan bioavailabilitas suatu zat. Lalu yang keempat, pengaturan alat pemompaan bahan ke alat pengisian gitu ya. Kalau di industri nanti kan teman-teman yang minat di industri nanti silakan difamiliarkan kalau kita khususnya yang nanti bakalan kerja di ruang produksi gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan suatu alat dan skala industri itu pasti kan skala yang sangat besar, nggak kayak kita di dapur. Nah, setting si alat itu juga harus benar. Nah, si bahan-bahan ini ngalirnya gimana juga kita harus tahu. Contohnya ketika kita mau masukkan selai ke dalam gelas, kalau kalau cuma kita ambil pakai sendok dan tuang itu kan gampang karena itu di dapur gitu ya. Tapi kalau dari satu kuali bertonton selai kita masukkan atau krim gitu ya kita masukkan ke cup atau kemasannya itu beda urusan gitu ya. Oke, jadi intinya seperti tadi pendahuluannya, yaitu kita ngerti atau kita ngerti tentang reologi, yaitu ilmu yang pelajari tentang aliran-aliran banyak sekali zat yang ada di dunia ini. Dan itu juga salah satunya berpengaruh terhadap memiliki manfaat dalam dunia kefarmasian gitu ya. Oke, yang pertama kita masuk ke pendahuluan dasar, yaitu awal dari kita mempelajari sifat atau tipe-tipe aliran tadi ya. Nah, sebelum ke tipe kita harus tahu pengetahuan dasarnya dulu. Ini saya berikan tulisan panjang, nanti teman-teman juga bisa membaca sendiri kalau nggak mengikuti ini ya rekaman saya. Maksudnya ini sebagai backupan juga supaya lebih paham. Mungkin teman-teman yang suka membaca bisa baca ini. Jadi pada intinya, saya ke sini dulu. Dari tulisan ini, inti tulisannya adalah seperti tadi ya, banyak sekali zat yang ada di dunia ini dan mereka punya karakteristik aliran yang khas satu sama lain. Nah, yang pertama kali si Newton ini, ya Newton sudah tahu semua gitulah ya. Newton ini ingin mengetahui atau meneliti tentang sifat dari aliran tersebut. Dan hal pertama yang dia teliti adalah sifat alir dari air. Nah, dan
penelitian ini menghasilkan pola dari aliran air itu sendiri, atau nanti kita sebut dengan aliran ideal gitu ya. Nah, pola-pola yang masuk ke hasil-hasil yang penelitian tentang air dan sebagainya itu kita sebut dengan Newtonian, karena diawali dengan si Newton ini gitu ya, mempelajari. Nah, dan pola-pola yang enggak sesuai dan memang sebagian besar bahan atau zat di dunia ini sebenarnya tidak masuk ke pola-pola tersebut, itu kita sebut dengan non-Newtonian. Jadi Newtonian dan Newtonian diambil dari nama penemunya gitu ya. Nah, sebelum masuk ke Newtonian dan non-Newtonian itu, kita lihat dulu gimana sih cara nelitinya gitu ya. Awalnya gimana? Nah, jadi aliran atau deformasi zat gitu ya. Jadi kalau suatu bahan itu kita bisa lakukan alirkan gitu ya, atau bahasa saintifiknya kita deformasi dari bahan tersebut. Jadi deformation of a matter agar dia menjadi mengalir gitu ya. Nah, pengandaiannya itu kalau kita misalkan memiliki suatu balok atau kubus, atau kalau teman-teman lihat gambar yang kanan itu yang garis titik putus-putus itu ya, awalnya dia adalah suatu balok suatu cairan yang tersusun atas lapisan-lapisan molekul yang sejajar gitu ya. Jadi, diibaratkan ya kayak triplek disusun-susun ke bawah gitu ya. Itu yang banyak sekali sampai ke bawah. Nah, kita berikan suatu gaya untuk menggerakkan si lapisan ini. Jadi kita dorong ke kanan gitu ya kalau dari di gambar. Nah, ketika kita dorong, maka terjadi perubahan kecepatan dan jarak tertentu dari lokasi yang kita berikan gaya terhadap lokasi dari jarak lokasi dari antara satu dengan lain ini ya, apa namanya, lapisan tadi. Nah, kalau secara fisika disebutnya dengan dV dan dr. Nah, untuk gaya yang kita berikan itu kita simbolkan dengan F aksen itu, dan satuan luas itu ya, itu kan balok itu tadi ya. Satuan luas itu kita bisa juga simbolkan dengan A gitu ya, area. Sehingga ketika kita melakukan suatu deformasi, itu kita mengikuti kaidah persamaan, yaitu teman-teman lihat di situ udah bisa dilihat ya, F aksen per A sama dengan konstan mu ini konstanta koefisien viskositas dikali dV per dr gitu ya, itu secara fisikanya. Nah, nanti teman-teman yang memperdalam bisa belajar sendiri. Tapi pada intinya ini ya, rumus seperti ini. Jadi F aksen per A sama dengan koefisien viskositas dV per dr. Maka kita bisa sederhanakan lagi. F aksen per A itu adalah suatu shearing stress atau force, atau nanti banyak teman-teman di belakang lihat ya, shearing stress atau tekanan geser atau gaya geser gitu ya. Saya juga maaf nulisnya nggak konsisten, tapi pada intinya shearing stress gitu ya. Kalau teman-teman nemui gaya geser atau tekanan geser atau apapun itu, maksudnya shearing stress. Simbolnya F. Dan dV per dr atau fungsi kecepatan per jarak gitu ya, adalah suatu rate of shear, yaitu lajunya gitu ya. G, simbolnya itu G. Maka kita bisa sederhanakan persamaan tadi menjadi viskositas adalah F per G atau shearing stress per rate of shear gitu ya. Atau viskositas adalah suatu tekanan atau gaya yang kita berikan per laju tadi. Nah, hasilnya gimana? Untuk si Newton ini meneliti air, ternyata hasilnya dia dapatkan kurva yang linear. Artinya, gampangannya kita kasih shearing stress sekian, ya hasilnya rate of shear-nya juga sama gitu ya. Kita dobelkan 2 kalinya, misalkan di sini 2 kali ini sekali ya. 2 kali shearing stress juga rate of shear-nya, lajunya juga sama. Jadi sama-sama ini ya, kenaikannya stabil atau linear atau konstan. Nah, itu maksud dari cairan ideal atau yang disebut Newton cairan ideal itu, ya ini linear.
gitu ya. Kalau kita bahas tentang viskositasnya, artinya apa? Viskositas kan rasio antara F dan G ini. Artinya dia sama terus, karena dia linear, nggak ada perubahan gitu ya. Nah, jadi kita bisa bilang si cairan Newtonian ini punya karakteristik bahwa dia viskositasnya selalu tetap. Apapun shearing stress yang kita berikan, berapapun, dinaikkan gitu ya, sejauh apapun dia viskositasnya selalu tetap. Atau rate of share-nya tuh selalu mengikuti shearing stress yang diberikan. Oke. Nah, ini udah saya jelaskan tadi ya. Ini yang tadi saya jelaskan. Nah, cairan inilah yang disebut cairan ideal. Dan cairan seperti ini, pola seperti ini yang disebut mengikuti hukum Newton atau gampangannya kita sebut cairan Newtonian atau tipe aliran Newtonian atau Newton gitu ya. Nah, mayoritas tadi sudah saya jelaskan ya, di dunia ini itu enggak seideal itu. Ya pasti yang enggak ideal itu lebih banyak ya. Nah, ini pola Newton seperti ini. Dan mayoritas di dunia itu punya sifat alir yang tidak Newtonian atau biasa kita sebut dengan non-Newtonian. Dan beberapa jenis tipe aliran itu setelah kita lakukan, bukan kita ya, maksudnya peneliti sebelumnya melakukan penelitian tentang aliran dari berbagai macam zat, maka mereka menemukan 3 kelompok dari sifat alir yang merupakan aliran non-Newtonian gitu ya. Kalau teman-teman lihat di ini kanan atas gitu ya, merupakan suatu aliran plastis. Lalu yang kanan bawah ini merupakan suatu aliran dilatan. Lalu yang kiri bawah merupakan suatu aliran pseudoplastik. Jadi beda ya kurva yang dibandingkan dengan ini beda. Kalau ini juga beda. Ini juga beda. Oke, jadi untuk pembagiannya, sifat tipe alir, nanti teman-teman bisa bagi menjadi 2, Newtonian dan non-Newtonian. Untuk Newtonian itu aliran ideal, lalu non-Newtonian itu yang pertama nanti teman-teman juga akan mengetahui aliran plastis itu apa, secara aliran, secara pseudoplastis itu apa, lalu dilatan itu apa. Dan yang ketiga nanti teman-teman mengerti mengenai fenomena thixotropik. Nah, thixotropik itu ada 2 macam, thixotropik itu sendiri, dan yang kedua anti-thixotropik atau thixotropi negatif gitu ya. Nah, yang terakhir, lalu apa sih kenapa kita hubungkan dengan viskositas gitu ya? Dan ini untuk menyederhanakan sekalian juga ya, karena kita anak-anak farmasi, kalau teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam, nanti mungkin bisa belajar ilmu ini lebih dalam lagi ya. Tapi pada intinya, ketika kita bicara aspek kefarmasian, maka kita lebih menitik beratkan tentang viskositas gitu ya. Jadi teman-teman harus kenal dulu apa itu viskositas dan hubungannya dengan reologi. Nah, kalau secara definisi teman-teman bisa lihat di paling bawah itu ya. Definisi gaya geser yang dibutuhkan untuk menghasilkan kecepatan 1 cm per detik antara 2 bidang sejajar cairan yang masing-masing memiliki luas 1 cm kuadrat dan dipisahkan oleh jarak 1 cm kayak tadi itu ya. Nah, kayak kanan atas itu, gambar kanan atas gitu ya. Nah, bosok gampangan nih, viskositas itu secara sederhana adalah suatu resistensi atau tahanan suatu bahan untuk dapat ngalir gitu. Ngalirnya ki susah enggak gitu ya. Bahasa gampangnya lagi bisa kita sebut dengan suatu kekentalan suatu zat gitu ya. Si zat ini viskositasnya tinggi, kentalnya banget gitu. Atau viskositasnya rendah atau encer, nah gitu ya. Nah, si viskositas ini pengaruhnya juga ada karena gaya kohesi. Kalau teman-teman masih ingat ya, kohesi dan adhesi bedanya apa? Kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang sejenis. Oke, lalu ini yang ini udah jelaskan. Viskositas intinya kekentalan. Kalau viskositas tinggi berarti kental, viskositasnya rendah juga encer. Tinggi rendah itu relatif ya, pada intinya
kekentalannya makin tinggi atau viskositasnya makin tinggi gitu ya. Contohnya viskositas yang rendah itu kayak air gitu ya. Viskositas yang tinggi ya kayak misalkan madu yang makin kental gitu ya. Oke, dan pembahasan ke belakang juga kita banyak kaitannya dengan viskositas. Jadi parameter yang kita gunakan adalah viskositas. Nah, selain itu, selain viskositas ada juga beberapa parameter yang biasa digunakan. Yang pertama adalah viskositas kinematis, yang kedua adalah fluiditas. Viskositas kinematis itu apa? Kayak rho dan bobot jenis itu ya. Viskositas kinematis juga adalah suatu viskositas suatu cairan dibagi dengan kerapatan cairan tersebut gitu ya. Satuannya Stokes atau centi-Stokes ya. Kalau yang ini belum saya masukkan ya. Satuannya poise atau centi-Poise. Nanti saya ralat di ini. Oke, yang kedua adalah fluiditas. Nah, secara rumus ini cuma kebalikannya aja ya. Viskositas berarti artinya sulit mengalir, fluiditas kebalikannya, yaitu menunjukkan kemudahan suatu zat untuk mengalir. Makin tinggi fluiditas, makin mudah zat itu mengalir. Sebaliknya, makin tinggi viskositas, makin sulit zat itu mengalir. Jadi ini hanya istilah-istilah aja gitu ya. Oke, untuk hal-hal yang mempengaruhi viskositas tadi ya, ini sekilas saja, nanti juga teman-teman bisa lebih dalami sendiri. Contohnya suhu, yang pertama suhu. Ada dua macam. Kalau kita fokus ke cairan, kalau kita naikkan suhu, viskositasnya bisa turun. Kalau teman-teman misalkan rebus air atau menggoreng ya, goreng apapun lah. Kalau minyak itu sebelum dipanaskan itu mesti masih kental gitu ya. Akan tetapi kalau kita panaskan dan sudah sampai mendidih, kita tuang atau gimana pun, dia akan seperti air. Jadi viskositasnya makin turun, terlihat makin encer, nggak terlalu kental. Nah, selesai goreng, ketika kita diamkan lagi dan suhunya turun, dia akan mengental lagi gitu ya. Nah, itu pengaruh suhu. Yang kedua, oh ya, kalau untuk gas, suhu naik, viskositasnya juga justru naik gitu ya, jadi beda. Lalu untuk yang kedua, pengaruh tekanan, umumnya tidak terpengaruh oleh tekanan ya, kecuali kalau kita lakukan peningkatan tekanan secara ekstrim, maka viskositasnya bisa naik. Yang ketiga, karena BM atau berat molekul ya, jadi BM-nya tinggi, viskositasnya juga tinggi gitu ya. Lalu yang keempat, yang kiri bawah, adanya bahan tambahan gitu ya. Viskositas bisa naik, bisa turun, tergantung bahan tambahan yang ditambahkan gitu ya. Contohnya kalau suatu air viskositasnya kan sudah encer, kita kasih gula atau kita kasih tepung, maka viskositasnya bisa naik gitu ya. Ini nggak perlu saya jelaskan karena teman-teman pasti sudah tahu sendiri. Lalu suatu gliserin yang cukup kental gitu ya, kalau kita campurkan dengan air juga viskositasnya bisa turun gitu ya. Kalau kita balik juga air plus gliserin, viskositas air naik gitulah intinya gitu. Lalu yang terakhir konsentrasi bahan tambahan gitu ya. Jadi ini udah jelas ya, makin tinggi konsentrasi larutan atau bahan yang kita kasih itu makin banyak, maka viskositasnya makin tinggi gitu ya. Contoh, air tambah gula. Kalau gulanya 20 gram, dia mungkin pekat aja. Kalau gulanya kita naikkan jadi 50 gram, lebih pekat lagi. Nah, kalau air kita tambahkan gula 100 gram sampai titik yang itu juga sangat pekat ya. Ya contohnya kalau kita buat sirup gitu ya, yang satunya teh kasih gula berapa sendok aja itu kan cuma ya masih minuman gitu ya. Tapi kalau kita tambahkan gula sampai 70% kadar, ya kita bisa lihat sendiri sirup yang biasa kita temui itu beda ya kekentalannya. Oke, yang ini hanya ini ya, contoh suhu mempengaruhi viskositas. Oke, baik. Untuk dasarnya video pertama sudah selesai ya. Nanti untuk tipe-tipe alirannya lebih jauh, kita masuk ke video yang kedua.